Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Haryansah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengganti UTS mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak. Oke, next. Tahukah Anda, setiap tahun organisasi atau perusahaan menginvestasikan uang mereka dalam jumlah yang besar untuk keperluan pengembangan dan pembangunan sistem informasi, yang diharapkan dapat menunjang proses bisnis yang ada. Tingkat kegagalan proyek sistem informasi termasuk paling tinggi dibandingkan dengan proyek lainnya. Ada sebuah penelitian yang dilakukan terhadap 110 proyek sistem informasi, mengungkapkan bahwa hanya 27% proyek sistem informasi yang terselesaikan sesuai dengan anggarannya, tepat waktu, dan telah dievaluasi oleh pengguna. Sisanya 55% bermasalah dan 18% dibatalkan. Ditemukan ketidaksuksesan proyek sistem informasi di Indonesia masih sangat tinggi. Berdasarkan proyek yang telah terselesaikan sesuai anggaran, tepat waktu, dan telah dievaluasi oleh pengguna. Oke, next. Jadi, untuk mengatasi permasalahan kegagalan dari suatu proyek sistem informasi, diperlukan manajemen proyek perangkat lunak supaya proyek yang sedang berjalan dapat terselesaikan sesuai target. Jadi, apa itu manajemen proyek? Dalam buku A Guide to the Management Body of Knowledge, dijelaskan bahwa manajemen proyek adalah suatu aplikasi dari pengetahuan, keterampilan, peralatan, dan teknik-teknik untuk kegiatan proyek dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan atau stakeholder dan untuk mencapai harapan dari suatu proyek. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan suatu proyek? Yang pertama, pengelolaan proyek melalui suatu mekanisme life cycle project. Yang kedua yaitu melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap jadwal proyek dan anggaran proyek. Yang ketiga, mengintegrasikan perangkat atau tool dan metode manajemen proyek untuk tujuan peningkatan produktivitas. Dan keempat, yang terakhir, yang ini tidak kalah pentingnya, adalah komitmen manajemen. Oke, jadi fokus utama manajemen proyek adalah pencapaian semua tujuan akhir proyek dengan segala batasan yang ada, waktu dan dana yang tersedia. Pada perancangan pembuatan proyek sebuah sistem, diperlukan berbagai macam komponen yang terlibat di dalamnya. Oke, next. Nah, dalam melaksanakan manajemen proyek, diperlukan salah seorang untuk memimpin dalam proses manajemen tersebut, yakni diperlukannya manajer proyek. Oke, siapa itu manajer proyek? Manajer proyek adalah seseorang yang ditunjuk atau ditetapkan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan keseharian atau day-to-day pengelolaan proyek untuk kepentingan organisasi. Skill apa saja yang diperlukan manajer proyek? Yang pertama, leadership atau kepemimpinan. Sebuah proyek sangat membutuhkan kerjasama antar anggota tim. Di sini diperlukan seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang tangguh, seseorang yang bisa mengkoordinir dan bisa mengarahkan anggota tim agar apa-apa yang dikerjakan selalu merujuk pada satu tujuan proyek, agar semua komponen tim proyek tunduk pada satu aturan. Oke, yang kedua yakni presentation skill atau keahlian melakukan presentasi. Seorang manajer proyek dituntut untuk bisa menuangkan ide-idenya dalam suatu bentuk orasi. Dalam hal ini adalah presentasi di dalam suatu forum pertemuan rapat proyek atau yang bersifat formal maupun di luar kegiatan rapat. Seorang manajer proyek yang baik adalah seorang manajer proyek yang bisa melakukan presentasi atau memberikan penjelasan yang simpel, lugas, dan mudah dimengerti. Oke, yang ketiga yakni problem solving skills atau keahlian memecahkan masalah. Seseorang manajer dituntut untuk bisa memecahkan semua permasalahan yang terjadi selama proyek berlangsung.
Permasalahan yang dimaksud di sini bukan hanya permasalahan teknis semata, namun lebih dari itu. Permasalahan non teknis pun harus bisa ditanganinya. Oke, yang keempat yakni communication skills atau keahlian berkomunikasi. Di dalam suatu proyek dibutuhkan manajer proyek yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan komunikasi yang bisa menghubungkan semua anggota tim agar dapat berkoordinasi dengan baik. Oke, next. Yang keenam, team player skills atau keahlian menjalankan tim. Keahlian menjalankan tim adalah merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi manajer proyek karena hal ini lebih berkaitan dengan faktor kemanusiaan, bukan faktor teknis suatu proyek. Untuk menjalankan tim, seorang manajer proyek harus memiliki karisma yang tinggi dan harus memiliki wibawa. Bukan hanya itu, kemampuan komunikasi pun tidak bisa dilepaskan. Demikian pula kemampuan untuk memotivasi orang lain. Oke, yang ketujuh yakni profesionalisme atau profesionalisme. Yakni seorang manajer proyek yang bisa memilah-milah antara urusan kantor, urusan teman dan sahabat, urusan pribadi maupun urusan keluarga. Oke, yang ke-8 adalah knowledge of project management atau pengetahuan tentang manajemen proyek. Hal ini tidak dapat dianggap remeh karena pengetahuan ini merupakan peta manajemen proyek. Seseorang yang ingin sampai pada tujuannya tertentu harus memiliki dan melaksanakan perjalanan sesuai dengan peta yang benar. Oke, yang terakhir ya ini strong admin skills atau kemampuan yang handal untuk mengatur. Kemampuan untuk mengatur orang lebih bersifat manajerial, lebih bersifat seni dan psikologi. Oleh karenanya, tidak menjamin bahwa seseorang dengan kemampuan teknis yang tinggi bisa mengatur orang atau tim yang dia pimpin. Oke, next, apa saja tugas dan tanggung jawab dari manajer proyek? Yang pertama, yakni mendefinisikan dan membatasi proyek dengan benar. Yang kedua, mengidentifikasi dan memilih sumber daya proyek. Yang ketiga, memimpin tim proyek pada setiap fase proyek. Yang keempat, mengestimasi dan membuat anggaran proyek. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengelola semua isu dan risiko pada sebuah proyek. Yang keenam, membuat dan mengelola perancangan perencanaan proyek. Yang ketujuh, yakni mengelola semua perubahan yang terjadi pada sebuah proyek. Yang kedelapan, meyakinkan bahwa semua penugasan atau deliverable proyek tetap berada pada track. Yang kesembilan, yakni mengidentifikasi politik organisasi dan memerankan dengan baik. Yang kesepuluh, mengelola berkas proyek dan dokumen terkait. Dan yang terakhir, yakni mengkomunikasikan dan mengelola kemajuan proyek melalui rapat dan pelaporan. Jadi, suatu hal yang harus diperhatikan atau diutamakan oleh seorang manajer proyek dalam melakukan perencanaan adalah menghitung, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif, dan risiko yang akan terjadi dalam proses pengerjaan proyek tersebut. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.